Innal hamdalillah hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jemaah kaum muslimin, saudaraku seiman dan akidah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat karunia-Nya kepada kita. Nikmat iman dan Islam, nikmat sehat wal afiat, nikmat kehidupan, dan nikmat-nikmat yang lainnya Allah berikan kepada kita. Dan semua nikmat itu Allah berikan kepada kita dengan cara gratis. Salawat dan salam sama-sama kita sampaikan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan keluarganya, sahabatnya, tabi'ut tabi'in, termasuk kita umatnya yang insya Allah kita selalu istiqomah jalankan ajaran yang telah diajarkannya ke kita hingga akhir hayat. Semoga selawat yang kita sampaikan kepada Rasul nanti berkenan memberikan syafaatnya kepada kita di akhirat. Amin. Jemaah kaum muslimin, saudaraku seiman akidah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Melalui mimbar yang mulia ini, khatib berwasiat terlebih khusus pada diri khatib pribadi dan kita semuanya. Sama-sama kita tingkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi takwa dalam artian yakin, tunduk, patuh, taat kepada perkataan Tuhan Allah yang terhimpun di dalam Al-Quran, berilmu dan berpengetahuan tentangnya. Atau takwa dalam artian yang lain adalah jalankan apa yang Allah perintahkan, tinggalkan dan jauhkan apa-apa yang Allah larang kita. Insya Allah kehidupan kita akan bahagia dunia dan akhirat. Oleh karenanya Allah ingatkan ke kita agar kita menjalani kehidupan dunia ini mencari bekal yang sebanyak-banyaknya dan bekal itu adalah takwa. Tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Dan berbekallah kalian dan sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Jemaah kaum muslimin, saudaraku seiman sakidah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita yang agung, Nabi kita yang mulia, begitu cintanya kepada kita umatnya, begitu sayangnya dia kepada kita, perhatiannya luar biasa kepada kita sebagai umatnya, baik di kehidupan dunia kita, apalagi di kehidupan akhirat kita. Maka oleh karenanya bentuk kecintaan Rasul kepada kita, dia berikan sebuah doa kepada kita, diajarkan sebuah doa kepada kita, doa yang begitu pendek, yang begitu singkat, tetapi padat, mengandung 3 makna di dalamnya. Yang mungkin doa ini sudah kita hafal, dan doa ini seharusnya selayaknya kita baca di penghujung siang kita, yakni setelah selesai sholat fajar kita, sholat subuh kita, atau sholat qobliyah kita, atau setiap saat kita baca doa ini. Apa kata Rasulullah dalam doa ini? Rabbi zidni ilman nafi'. Ya Allah, ya Rabb, tambahkan kepadaku ilmu yang bermanfaat. Itu kan yang kita cari dalam hidup ini, itu kan yang kita inginkan dalam hidup ini, agar kita memiliki ilmu. Karena orang yang berilmu dan orang yang tidak berilmu tidaklah sama. Allah sendiri yang sebutkan, at-ta'lamun la ta'lamun. Apakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Tidak sama. Maka oleh karenanya, mulai dari PAUD kita sudah disekolahkan mencari ilmu, menuntut ilmu. PAUD, SD, SMP, SMA, S1, S2, S3. Begitu lama waktu kita mencari ilmu.
Begitu banyak biaya yang kita keluarkan, yang orang tua kita keluarkan menuntut ilmu, mencari ilmu, baik di pendidikan formal ataupun yang di pendidikan non formal. Itu semua kita cari ilmu. Karena jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW sampaikan ke kita, tuntutlah ilmu itu. Dari mana? Minal mahdi ila lahdi. Dari ayunan sampai kiamat, tidak berhentinya kita menuntut ilmu. Dan ilmu itu bukan hanya saja di pendidikan formal, dimanapun kita mencari ilmu. Bahkan di masjid yang kita cintai ini, pengurus masjid luar biasa menyediakan fasilitas buat kita, mencarikan ustaz buat kita, agar kita bertambah syaraf Islam kita. Ambil berhati. Itu gratis. Sebenarnya jangan yang dimuliakan Allah. Rasulullah SAW juga sebutkan ke kita, man arada dunya fa'alaihi bi'ilmi. Barang siapa menginginkan kehidupan dunia yang baik, berbuat dengan ilmu. Wa man arada al-akhirah fa'alaihi bi'ilmi. Barang siapa menginginkan kehidupan akhirat yang baik dengan ilmu. Wa man arada fa'alaihi bi'ilmi. Menginginkan kehidupan dua-duanya ilmu. Jangan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang kita mintakan ke Allah dalam doa ini adalah ilmu yang bermanfaat. Apakah ada ilmu yang tidak bermanfaat? Banyak. Ada orang yang mempunyai ilmu, pendidikan yang luar biasa, gelar yang luar biasa, ilmu yang dia milikinya adalah untuk nipu rakyat, nipu umat, bodohi umat. Bukan ilmu itu yang dia inginkan, tapi ilmu yang bermanfaat. Karena kata Rasulullah SAW, ilmu yang bermanfaat ini nanti akan menolong kita ketika kita tidak ada. Kata Rasulullah, "Idza mata ibnu Adam, inqata 'amaluh." Bila kita kalau sudah mati anak Adam, enggak ada lagi amalannya, terputus semuanya kecuali tiga. Di antara ada al-ilmu yang ilmu yang bermanfaat. Terus sama-sama kita mencari ilmu yang bermanfaat buat diri kita, buat lingkungan kita, buat alam ini, buat kehidupan dunia kita, dan buat kehidupan akhirat. Ini yang kita mintakan dalam doa itu. Rabbi zidni ilman nafi'an. Yang kedua, doa yang pendek yang diajarkan Rasulullah adalah warizqan thayyiban. Kita minta bahwa adalah rezeki yang thayyib. Bukankah itu yang kita inginkan dalam hidup ini? Kita pergi pagi, pulang sore, bahkan berangkat malam, pulang malam. Apa yang kita cari? Rezeki, penghidupan, harta, itu yang kita cari. Dan itu diajarkan dalam doa Rasulullah SAW. Tapi rezeki yang kita inginkan, yang Allah inginkan, yang kita cari adalah rezeki thayyiban, rezeki yang baik, bukan hanya halal. Halal sudah pasti. Tetapi apakah semua rezeki yang halal itu thayyib? Belum tentu. Maka dimintakan adalah rezeki yang thayyib, yang baik, insyaallah sudah halal. Gimana semua kaum muslimin saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Zaman sekarang ini susah kita, sulit kita mencari kehidupan, mencari pekerjaan, mencari rezeki, mencari uang, sulit, luar biasa. Jangankan harta, jangankan rezeki yang halal, yang haram aja susah. Kan ada orang yang beranggapan demikian. Sehingga apa yang terjadi? Menghalalkan segala cara, bukan dengan cara yang halal. Itu yang terjadi. Dan itu kita rasakan. Apalagi sekarang BBM sudah naik pula, subhanallah. Semakin sulit kehidupan kita. Tapi ingat, yang punya rezeki Allah, yang punya nikmat Allah, kita minta ke Allah. Warizqan thayyiban, kita minta ke Allah Subhanahu wa taala sambil kita berikhtiar. Allah tidak akan menyia-nyiakan hamba. Yakinkan itu. Cari harta yang halal. Jemaah muslimin saudaraku seiman seakhir yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita minta dalam kehidupan kita. Ini yang kita cari, nanti yang kita inginkan. Lain yang ketiga, doa yang diajarkan oleh Rasulullah adalah wa 'amalan mutaqabbal. Amalan yang diterima, amalan yang kita lakukan, ibadah yang kita kerjakan, pekerjaan yang kita laksanakan
semuanya kita menginginkan diterima Allah Subhanahu wa taala. Apakah ada ibadah yang tidak diterima Allah Subhanahu wa taala? Apakah amalan ada yang tidak diterima Allah Subhanahu wa taala? Ada. Amalan yang tidak diterima Allah Subhanahu wa taala, ibadah yang tidak diterima Allah Subhanahu wa taala, ibadah yang dilakukan dengan tidak ikhlas karena Allah. Ibadah yang dilakukan tidak memiliki ilmu terhadap ibadah itu, terhadap amalan itu. Maka menariknya jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam doa ini Rasul menaruh doa ini di terakhirnya adalah wa'adalan taqabbal. Bukan yang pertama ditaruh amalan yang diterima, tetapi ditaruhnya yang terakhir. Subhanallah. Coba kita perhatikan. Ternyata doa, ibadah, amalan kita tidak akan diterima jika yang pertama dan yang kedua kita tidak penuhi. Yang pertama ilmu, ibadah kita tidak akan diterima kalau tidak berilmu tentang ibadah itu. Amalan kita tertolak jika ilmu tidak kita miliki terhadap amalan tersebut, kita tolak. Maka ilmu yang pertama ditaruh oleh Rasulullah SAW. Karena ibadah seseorang tergantung kepada ilmu yang dia miliki. Yang kedua, amalan kita tidak akan diterima Allah Subhanahu wa taala walaupun kita memiliki ilmu yang luar biasa tentang amalan tersebut, terhadap ilmu tersebut, terhadap ibadah tersebut. Tapi jika yang kita makan haram, yang kita minum haram, yang kita pakai haram, tidak akan diterima Allah Subhanahu wa taala. Maka yang kedua yang kita katakan adalah warizqan thayyiban, halalan thayyiban. Luar biasa jemaah muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ibadah kita ingin diterima Allah Subhanahu wa taala, amalan kita ingin mendapatkan pahala diterima Allah Subhanahu wa taala, penuhi dua syarat yang awal tadi. Ilmu kita miliki terhadap amalan ibadah kita. Dan rezeki, yakinkan rezeki yang kita miliki, yang kita pakai dalam rezeki yang halal dan thayyiban. Kalau itu semua kita ada, insya Allah ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ibadah itu juga sesuai dengan apa yang telah dicontoh, ditunjuk, ajari oleh baginda kita Nabi Muhammad SAW. Jemaah muslimin saudaraku iman sakira yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini bermanfaat, khususnya buat khatib muslimin dan kita semuanya. Di dalam kehidupan kita, tiga hal ini yang kita cari, yang kita inginkan, yang kita mintakan ke Allah Subhanahu wa taala. Kalau ketiganya kita dapatkan, bahagia dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fiikum wa nafa'ani wa iyyakum bil ayatil hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajma'in. Ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwa wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Jemaah kaum muslimin saudaraku, saya Imam Sakira yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an para baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan surah pertama turun adalah surah Al-Alaq yang berbunyi Iqra. Dan ini menjelaskan kepada kita bahwa begitu pentingnya ilmu. Ilmu kita dapatkan dari mendengar, dari melihat, dan dari membaca. Karena Allah Subhanahu wa taala pun juga berfirman dalam Al-Qur'an, yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Bahwa
Begitu mulianya orang yang memiliki ilmu di sisi Allah Subhanahu wa taala, Allah tinggikan derajatnya beberapa derajat. Dia beriman ke Allah Subhanahu. Dia konsepnya terakhir Allah Subhanahu. Sama-sama kita memohon minta ke Allah Subhanahu wa taala supaya Allah Subhanahu wa taala terus menambahkan ilmunya ke kita. Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan kita rezeki yang halal dan thayyib. Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal ibadah perbuatan yang kita lakukan. Amin ya rabbal alamin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا يا الله آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن المعروف ويعظ